Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Sajiwo, NIM 1905 1214 049. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang DHCP server. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk memahami fungsi DHCP server dan klien. Yang kedua, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teorinya tersendiri adalah DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP tersebut disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP tersebut disebut sebagai DHCP client. Jadi di sini sudah terdapat gambarnya. DHCP server ini yang memberikan nomor IP dan klien ini yang menerima nomor IP dari DHCP server tersebut. Selanjutnya, cara kerja dari DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama, DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server. Jadi klien ini meminta terlebih dahulu kepada server. Lalu yang kedua, dari server akan mengoffer IP kepada klien. Selanjutnya, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Setelah itu, dari klien akan merequest IP configuration-nya kepada server. Lalu yang terakhir, DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah AJK acknowledgement. Kemudian klien melakukan asiliasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan. Dengan kelebihan yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakan atau dalam bentuk off. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Lalu yang terakhir, kelebihannya adalah DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangannya tersendiri adalah semua pemberian IP bergantung kepada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP. Yang pertama, konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua, konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Langsung saja kita menuju ke praktikumnya. Yang pertama, skenario.
Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Ini skema jaringan simulasinya. Ini saya sudah meletakkan sesuai dengan apa yang ditentukan seperti ini. Lalu menuju langkah percobaannya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Setting IP server secara statik dengan menggunakan 192.168.1.25.3.25 seperti ini. Kita ke server. Ini port statusnya kita on-kan dulu. Kita menuju ke statik dengan IP address-nya 192.168.1.253 dengan subnet mask-nya 255.255.255.128. Lalu selanjutnya aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Ke service, ada DHCP-nya. Kita lihat di sini. Service-nya kita on-kan terlebih dahulu. Untuk interface-nya ke fast Ethernet 0. Default gateway-nya 192.168.1.254. DNS servernya 33.33.33.33.1. Untuk start IP address-nya 192.168.1.151. Subnet mask-nya 255.255.255.128. Kita silang dulu. Lalu aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita lihat pada laptopnya sudah bisa menerima DHCP server dari server ini atau belum. Laptop, IP configuration, kita coba requesting IP address. DHCP request successful. Kita lihat IP address-nya sesuai ya dengan yang server tadi 192.168.1.152 dan dengan subnet mask-nya 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.254. DNS servernya 333.33.33.33.1. Selanjutnya, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Selanjutnya untuk smartphone, kita lihat apakah sudah mendapatkan IP dari DHCP servernya. Requesting IP address, DHCP request successful. IP address-nya 192.168.1.153. Subnet mask-nya 255.255.255.1.128. Default gateway-nya 192.168.1.254 dengan DNS servernya 33.33.33.1. Ya, sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata juga mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.